Akhirnya sore hari datanglah jenazahnya Om Rio. Dan semua keluarga itu kaget, ternyata Om Rio itu udah dalam keadaan yang sangat kurus, kemudian hitam tubuhnya dan sudah seperti tulang dengan kulitnya saja, udah nggak ada dagingnya. Olivia, astagfirullahaladzim, ya Allah, ruangan apa ini? Itu hitam, gelap, cuma ada karpet-karpet hitam, banyak bunga, banyak banget sesajen, banyak banget hal-hal aneh, patung-patung tengkorak di situ. Dan yang anehnya lagi, itu ada bayangan hitam turun, itu ada bayangan besar banget masuk ke kamarnya Olivia. Tapi itu baru bayangan. Nah, karena Olivia udah takut duluan, kejadian yang 1 minggu lalu itu terjadi, jadi dia itu nggak mau nengok, nggak mau apa, dia cuma gemeter baca ayat kursi sambil nundukin kepala. Ya Allah, ada apa ini? Terus Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tengah Cerita Horor. Nah, terima kasih untuk Kreasivers yang udah klik video ini. Yang belum subscribe silahkan klik subscribe, yang belum like silahkan like. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk semua Kreasivers, jangan lupa tetap stay tune di video-video Ruang Tengah yang akan kita bagi setiap hari Kamis jam 9 malam. Itu akan ada cerita-cerita mistis, horor, pengalaman pribadi, bahkan kisah nyata yang akan kami bagikan di situ. Nah, kali ini cerita datang dari Kreasivers yang ada di Malang, yang nanti akan kita samarkan semua namanya, yang dikirim melalui Instagram Kreasindo, yang berjudul Aku Menjadi Korban Tumbal Pesugihan. Langsung saja ke ceritanya ya guys, check it out. Nah, kali ini ceritanya datang dari Malang, dari Olivia dan keluarga besarnya yang menceritakan kisah mereka, pengalaman mereka tentang korban pesugihan yang dikorbankan oleh keluarganya sendiri. Nah, ini bermula dari sebuah keluarga besar, yaitu dari pak gedenya Olivia atau kakak dari ibunya Olivia. Jadi kakak dari ibunya Olivia atau pak gedenya Olivia itu tinggal di Malang. Nah, sedangkan Olivia itu tinggal di Surabaya. Nah, suatu ketika pak gedenya itu datang ke Surabaya. Dan setelah sekitar 2 sampai 6 tahun tidak bertemu satu keluarga itu. Mereka ada 4 bersaudara. Yang pertama itu ada pak gedenya Olivia, yaitu yang di Malang, kemudian ibunya Olivia, kemudian ada 2 lagi om dan tantenya Olivia atau adik-adiknya ibunya Olivia. Nah, pada saat itu mereka berkumpul di Surabaya di rumahnya Olivia. Nah, pak gedenya Olivia ini atau biasa disebut Pak Suryo, beliau itu pulang dengan membawa mobil dan berpakaian sangat mewah, mobil yang mewah. Beliau dan keluarganya pun hidupnya sekarang sudah sangat mewah dan mungkin bisa dibilang sangat kaya raya. Yang konon padahal mereka hanya membuka toko kelontong. Nah, suatu ketika perkumpulan keluarga itu ada omnya Olivia yang bernama Om Rio. Dia adiknya ibunya Olivia itu habis di PHK di pekerjaannya karena COVID.
Nah, karena Om Rio ini sudah berkeliling mencari pekerjaan itu sangat susah saat ini. Akhirnya Pak Gede Suryo menawarkanlah pekerjaan ke Om Rio. Rio, udah ikut saya saja ke Malang, bantu saya di toko. Kebetulan toko kita udah mulai besar, jadi butuh banyak karyawan. Nanti bagian administrasi biar dipegang oleh kamu. Nah, karena Om Rio ini sangat butuh uang untuk keluarganya, jadi Om Rio, oh ya Mas, siap. Kapan saya bisa ke sana? Ya udah, nanti sepulang dari Surabaya langsung ikut saya saja ke Malang. Akhirnya Om Rio nurut. Setelah izin ke keluarganya, ternyata diizinkan, mereka pergilah ke Malang. Nah, setelah di Malang, Om Rio itu udah kerja di sana dan ternyata memang udah besar tokonya di tempat Pak Gede Suryo, sehingga Om Rio pun mendapat gaji yang besar lumayan. 1 bulan beliau kerja di tempatnya Pak Gede Suryo, Om Rio itu bisa membelikan anaknya itu motor. Si Dion itu anaknya Om Rio. Dia itu dibeliin motor dalam jangka waktu 1 bulan dan itu cash. Nah ya, kita tidak heran ya, berarti memang Pak Gede Suryo itu sudah kaya raya. Nah berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tiba-tiba kita mendapat kabar bahwa Om Rio meninggal dunia. Di situ keluarga yang ada di Surabaya benar-benar kaget, shock, dan karena malamnya katanya itu istrinya Om Rio, Tante Via itu masih telepon dengan Om Rio dan mereka itu dalam keadaan sehat, tidak ada apapun katanya. Akhirnya sore hari datanglah jenazahnya Om Rio dan semua keluarga itu kaget, ternyata Om Rio itu udah dalam keadaan yang sangat kurus, kemudian hitam tubuhnya dan sudah seperti tulang dengan kulitnya saja, udah nggak ada dagingnya. Di situ sekeluarga di Surabaya benar-benar sedih, mereka nangis, mereka juga bingung, bertanya-tanya ini kenapa kok bisa seperti ini kenapa gitu. Nah setelah di pemakaman selesai, kemudian kita kumpul keluarga untuk membahas pengajian. Di situ keluarganya Om Rio atau Tante Via sendiri tanya kan ke Pak Gede Suryo, Mas sebenarnya ada apa? Kenapa kok Rio bisa seperti ini meninggalnya? Kenapa kok dia seperti itu? Padahal semalam waktu telepon itu nggak apa-apa katanya. Pak Gede Suryo bilang, kamu telepon atau video call? Telepon, kamu nggak pernah video call selama ini? Enggak. Nah ternyata katanya Pak Gede Suryo udah 3 bulan ini Om Rio ini memang sakit parah. Yang awalnya itu katanya karena keracunan, tapi menurut dokter dia itu hanya kurang cairan. Entah kenapa lama-kelamaan kata Pak Gede Suryo itu semakin kurus. Nah Pak Gede Suryo sudah menawarkan untuk pulang, ayo pulang aja ke Surabaya, nanti biar dirawat sama keluargamu gitu. Katanya Om Rio menolak. Ya udah, di situ kita nggak ada yang curiga apapun kan. Berjalannya waktu, setelah 100 hariannya Om Rio, kebetulan Pak Gede Suryo juga datang. Nah di situ ada adiknya Tante Via, itu namanya Om Lius, biasa dipanggil Om Lius. Om Lius pun ternyata dia itu sedang habis di PHK oleh pekerjaannya. Akhirnya Tante Via bilanglah ke Pak Gede Suryo, Mas maaf, apa posisi suami saya masih kosong atau sudah ada yang menggantikan di sana gitu. Kenapa memang? Ini adik saya, si Lius juga baru di PHK, kalau boleh, kalau bisa biarkan Lius kerja ikut dengan Mas Suryo di Malang gitu. Akhirnya Pak Gede Suryo pun mengiyakan, oh yaudah nggak apa-apa ikut, ayo biar besok kita berangkat ke Malang bersama-sama. Akhirnya nurut kan, kerjalah di sana. Berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan di waktu 6 bulannya tiba-tiba
kita mendapat kabar bahwa Om Lius meninggal dunia lagi. Bukan lagi ya, maksudnya meninggal dunia di jam, waktu, dan hari yang sama katanya. Di situ tuh keluarga semakin bingung lah, kenapa meninggalnya itu pasti malam Jumat Kliwon gitu katanya. Kenapa selalu di malam Jumat Kliwon? Waktu dulu Om Rio malam Jumat Kliwon. Nah sekarang juga Om Lius malam Jumat Kliwon gitu. Tapi itu cuma kayak pertanyaannya Olivia aja, nggak yang disebarluaskan atau gimana. Akhirnya sore harinya pulanglah jenazahnya Om Lius. Dan yang bikin kita kaget itu badannya, tubuhnya itu bener-bener kurus banget dan hitam, persis seperti apa yang dialami oleh Om Rio waktu itu. Nah di situ keluarga bener-bener bingung dan sedih. Ini sebenarnya kenapa gitu kan? Nah karena Om Suryono bilang itu penyakitnya kok sama ya sama si Rio, aneh banget gitu. Apa pernah tinggal serumah atau kenapa gitu. Si Om Suryo tetap mencari alasan supaya tidak disalahkan ke pihaknya Om Suryo. Nah di situ akhirnya lagi-lagi kami memaklumi, oh ya udah berarti mungkin ini sakit dan memang takdirnya Allah gitu. Nah sampai berjalannya waktu sampai akhirnya Olivia lulus dari SMA. Dia bingung kan mau kerja kemana, karena memang sekarang di musim pandemi itu benar-benar susah cari kerjaan. Akhirnya ayahnya Olivia pun bilang, Olivia apa nggak mau ikut Pak Gede Suryo aja di Malang, nanti biar sambil menaikkan derajatnya ayah sama ibu, bisa bantuin ayah ibu juga keuangannya di rumah. Nah akhirnya Olivia karena anak satu-satunya, Olivia itu menurut apa yang dibilang oleh ayah dan ibunya. Malam harinya ayahnya itu telepon ke Pak Gede Suryo, ayahnya Olivia. Mas, Olivia kerja di situ bisa nggak ya? Ini dia udah lulus SMA tapi nggak ada kerjaan yang masuk gitu. Oh ya bisa besok diantar saja ke sini gitu. Akhirnya besok pagi berkemas semuanya, Olivia diantarlah oleh ayah dan ibunya ke Malang. Nah sampai di Malang memang betul Pak Gede Suryo itu emang benar-benar sudah kaya raya guys. Jadi rumahnya itu udah rumah gedung gede banget, mobilnya itu lebih dari satu. Bahkan anak-anaknya pun udah punya mobil sendiri-sendiri. Pak Gede Suryo itu punya anak dua, namanya Reno sama Alicia. Kalau Alicia itu seumuran aku guys. Kalau Reno 2 tahun lebih tua di atas aku. Itu kata Olivia. Nah di situ ayah sama ibuku pun, oh alhamdulillah berarti kalau udah sebesar ini, tokonya udah sebesar ini juga, penghasilannya berarti nanti Olivia akan jadi sukses di sini. Akhirnya iya nggak apa-apa, biar Olivia tinggal di sini aja kan bisa sama Alicia kan. Akhirnya setelah ayah ibunya Olivia pulang, Olivia diantar oleh Bude Lina atau istrinya Pak Gede Suryo. Bude Lina ngantar ke kamar. Olivia, maaf ya kamar kamu ternyata pintunya masih rusak, belum sempat ulang. Holid, baterai lowbat. Suruh diem. Nah, Olivia, maaf ternyata Bude lupa belum membenerin pintu kamar kamu, jadi belum bisa dikunci ya. Sementara kamu tidur di sini dulu, nggak apa-apa kan kalau pintunya belum dikunci? Iya Bude, nggak apa-apa. Terus pas Budenya mau pergi, bentar Olivia, kamu boleh pakai apapun yang ada di rumah ini dan boleh kemanapun mau ngapain aja kecuali satu ruangan ya. Ruangan mana Bude?
lurus pintu kamar kamu itu gitu. Oh kenapa, memang itu ruangan apa Bude gitu. Oh nggak apa-apa, itu cuma ruangannya Pak Gede Suryo yang memang kita pun nggak ada yang boleh masuk ke sana karena itu di situ barang-barang penting yang tidak boleh hilang atau rusak. Oh gitu, iya Bude nggak apa-apa. Nah akhirnya kita tidur kan, maksudnya udahlah kembali ke kamar masing-masing tidur. Malam pertama nggak ada apa-apa, bener-bener ya udah tenang aja gitu. Terus hari kedua, hari ketiga, nah hari ketujuh Olivia tinggal di rumahnya Pak Gede Suryo itu udah mulai aneh. Pintu kamar Olivia itu belum juga dibetulkan kan, karena belum ada tukang yang rumah. Jam 12:30 Olivia itu bangun karena pintunya kayak ada yang buka. Pikirnya Olivia isengnya Reno, karena Reno itu iseng banget anaknya gitu. Tapi ternyata bukan. Nah tiba-tiba pintu lurus yang di kamarnya Pak Gede Suryo yang tidak boleh dibuka itu kebuka sedikit dan keluar asap. Itu jam 12:30 karena aku khawatir, Olivia khawatir kalau misal ada kebakaran atau apa, jadi Olivia bergegas. Pas mau nyampe ke pintu, lagi buka, di situ bener-bener Olivia, astagfirullahaladzim, ya Allah ruangan apa ini? Itu hitam, gelap, cuma ada karpet-karpet hitam, banyak bunga, banyak banget sesajen, banyak banget hal-hal aneh, patung-patung tengkorak di situ. Dan yang anehnya lagi itu ada bayangan hitam gede banget. Pas Olivia pelan-pelan buka pintu sambil kayak gini ke tembok, itu bener-bener ada katanya gede banget, udah kayak genderuwo, gede banget, tinggi banget. Di situ Olivia cuma gemeter, langsung tutup pintu dan kembali ke kamar, lari tidur. Itu di situ aduh merinding. Olivia itu sambil nangis sampai akhirnya ketiduran dan bangun pagi. Nah Olivia karena takut, dia itu nggak mau ngomong atau nggak mau ngasih tahu ke Pak Gede dan budenya, apalagi ke anak-anaknya. Jadi ya udah kerja seperti biasa. Malam harinya nggak ada apa-apa lagi, nggak ada apa-apa lagi. Nah hari ke-14 ternyata 7 hari ke depan itu ada yang buka pintu kamarnya Olivia lagi. Itu posisi pintu udah dikunci, udah ada kuncinya, udah bener bunyinya. Tapi dia buka dari luar. Olivia kan, oh apa aku lupa nutup pintu gitu kan. Pas Olivia mau turun, itu ada bayangan besar banget masuk ke kamarnya Olivia. Tapi itu baru bayangan. Nah karena Olivia udah takut duluan, kejadian yang 1 minggu lalu itu terjadi, jadi dia itu nggak mau nengok, nggak mau apa, dia cuma gemeter baca ayat kursi sambil nundukin kepala. Ya Allah ada apa ini? Terus dia itu bikin baca ayat kursi sambil gemeter-gemeter sampai akhirnya ada telepon masuk. Itu posisi jam 11:30 malam dan dia tahu ternyata yang telepon itu ibunya. Dia angkat, itu bayangan masih di situ, benar-benar masih di situ. Olivia itu ngangkat tapi nggak mau ngangkat kepala, dia tetap masih tunduk sambil merem, angkat, halo Bu gitu sambil ketakutan. Olivia kamu kenapa? Apa kamu baik-baik aja? Kok ibu ngerasa nggak enak ya? Bu, oh, Olivia takut. Olivia mau pulang aja nggak apa-apa kan Bu? Nah karena ibunya mungkin juga udah ngerasain, ya udah nggak apa-apa kamu pulang aja nggak apa-apa ya gitu. Terus akhirnya pas karena udah ditemani ibunya, Olivia bilang, Bu jangan matiin telepon sampai Olivia tidur ya gitu, bantu Olivia baca ayat kursi katanya. Akhirnya Olivia dan ibunya itu baca ayat kursi bareng sampai akhirnya Olivia itu berani buka mata, berani menghadap ke depan, dan alhamdulillah bayangan genderuwo yang gede banget itu udah gak ada lagi. Langsung lah Olivia tutup pintu, kemudian dia tidur. Nah besok paginya dia bingung kan, tanya ke Bibi, loh Bi, kok Pak Gede Suryo sama Tante Lina terus Alicia sama Reno pada kemana gitu? Oh mereka ke Jogja ya. Kok udah nggak ada? Iya berangkat semalam jam 10 katanya. Kok nggak ada yang bilang sih ke aku?
mungkin ada acara mendadak, jadi nggak ngajakin Mbak Olivia, jadi mereka pergi aja. Kan bisa WA ya Bi, jadi beneran nih mereka udah pergi? Iya udah kok, udah. Nah karena mereka pergi, akhirnya Olivia itu pas niatnya tadinya Olivia mau nyeritain hal yang terjadi semalam, tapi ternyata keluarga Pak Gede Suryo dan Bu Delina itu nggak ada. Sampai akhirnya Olivia makan sarapan, terus nggak lama datanglah ayahnya. Ayah sambil nangis, ya Olivia pulang nggak apa-apa kan ya, yang harus di sini nggak apa-apa kan. Ayahnya iya nak, nggak apa-apa nak, ayah juga mau kamu pulang. Nah akhirnya pulanglah Olivia sama ayahnya. Nyampe di rumah, Olivia ceritain semua kejadiannya, sampai akhirnya mereka mempunyai kesimpulan bahwa Pak Gede Suryo itu punya pesugihan, dan Om Rio dan Om Lius kemarin meninggal itu karena dijadikan tuban. Nah di situ karena mereka udah sangat takut, nggak mau ada korban-korban selanjutnya, akhirnya mereka semua menutup komunikasi dengan Pak Gede Suryo karena nggak ada cara lain selain itu. Dan di sisi lain pun ayahnya Olivia ini ke spiritual, ke Pak Kiai, minta didoakan kepada keluarga besarnya Pak Gede Suryo agar segera dibukakan pintu sadarnya untuk taubatnya. Begitu guys. Nah gitu guys ceritanya, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari semua ceritanya. Yang intinya jangan berpikiran bahwa pesugihan itu akan membuat kalian kaya yang abadi. Itu enggak guys, karena pesugihan itu adalah hal yang sejelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang kita itu dilarang melakukan itu. Entah itu pesugihan, entah itu menyembah berhala, santet dan lain-lain lah. Itu adalah kemusyrikan yang tidak boleh kita dekati, apalagi kita lakukan. Karena itu semua berefek guys, ketika kita mempunyai perjanjian dengan jin, perjanjian dengan makhluk halus, perjanjian dengan hal-hal seperti itu tetap akan berefek kepada diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Nggak tahu kenapa banyak yang gila harta, buta harta, sampai dia itu berani-beraninya melakukan pesugihan, kemudian mengorbankan atau menumbalkan ibunya, ayahnya, atau bahkan anak-anaknya. Itu yang benar-benar udah nggak masuk di nalar ya guys. Jadi buat kalian semua, jangan sampai kalian itu pengen kaya yang instan, usaha, kerja, berdoa, cari solusi yang baik, bukan dengan pesugihan lah, inilah, itulah, itu hal yang sangat tidak direkomendasikan ya guys. Oke, terima kasih buat teman-teman kreativers yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, atau dimanapun kalian berada. Terima kasih udah support kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan kalian ketika ingin berbagi cerita yang mistis atau pengalaman pribadi yang menyeramkan, boleh banget kalian kirim di Instagramnya Kreasindo Karya Media. Terima kasih guys, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.